Kembali lagi bersama saya, khususnya kami, Tepi Kiri. Kami mendukung gerakan stay at home atau diam di rumah, tetapi bukan berarti kami melupakan atau tidak memperdulikan mereka yang di jalan, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kelangsungan asupan perut maupun asupan otak. Jadi tetap semangat untuk mereka yang di jalan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah karya adiluhung dari pahlawan nasional kita, Tan Malaka. Banyak sekali beberapa teman saya yang mengeluh untuk membaca dan memulai kembali membaca buku Madilog ini. Mereka kesusahan dalam memahaminya atau suatu buku yang berat, bahkan yang lebih ekstrim mereka mengatakan buku anti Tuhan, buku yang menyesatkan dan lain-lainnya. Tetapi mungkin mereka melupakan hal atau melewatkan sesuatu yang ada di kata pengantar dalam buku ini. Buku ini dari Tan Malaka berpesan bahwa buku ini diciptakan untuk mereka yang telah meminum atau terbiasa latihan otak, untuk mereka yang berlapang hati dan seksama, maupun mereka yang berkemauan keras untuk memahami buku ini. Jadi ketika membaca buku ini atau ingin membaca kembali buku ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali pesan dari Tan Malaka. Sejarah buku Madilog ini dimulai dari daerah Rawajati, Kalibata, Cililitan, Jakarta Selatan. Jadi ketika membuat buku ini di masa kolonialisasi Jepang di Indonesia, Tan Malaka membuat buku ini pada tanggal 15 Juli 1942 dan diselesaikan pada tanggal 30 Maret 1943. Cukup menghabiskan waktu selama 8 bulan saja, dan itu pun terhenti selama 15 hari karena Tan Malaka juga memenuhi kebutuhan hidupnya dan bergerilya dari kompetai atau polisi Jepang. Jadi Tan Malaka menulis buku ini kira-kira selama 720 jam dan 3 jam per harinya. Suatu hal yang luar biasa menurut saya. Dan buku ini dicetak pada tanggal atau diedarkan pada tanggal 15 Maret 1946. Ada beberapa hal yang menarik bagi saya dalam Madilog ini. Jadi Madilog ini suatu pemikiran atau pemahaman Tan Malaka terhadap materialisme, dialektika, dan logika. Dan itu suatu modal atau pegangan awal untuk menjalani kehidupan. Dan menurut saya ada beberapa hal yang menarik dalam buku ini, terutama di subbab teori dan ujian. Jadi Tan Malaka menawarkan metode Madilog ini dalam menguji hipotesa yang akan menjadi teori. Suatu hipotesa bisa dibilang teori ketika sudah diuji. Jadi Tan Malaka menawarkan metode Madilog untuk menggunakan ujian atau menguji suatu hipotesa tersebut. Dalam metode Madilog terdiri dari 3, yaitu ada metode sintetik, metode analitik, dan metode reduktif ad absurdum. Jadi metode sintetik ini beliau mencoba menyarankan dengan pendekatan matematika dari filsuf Pythagoras. Metode analitiknya untuk mencari jalan yang akan kita kenal atau mengungkai dari suatu hipotesa tersebut. Dan cara atau metode reduction ad absurdum itu atau reduktif ad absurdum itu untuk bagaimana cara menjalankan dan
bagaimana cara mengisahkan hipotesa tersebut agar kita mendapatkan inisiatif menggali hipotesa tersebut dari kesalahan atau kesesatan yang dibuatnya gitu. Ya, agak cukup mendalam lagi dan agak cukup panjang ketika kita membahas hal seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya dibaca kembali bukunya dan baca buku ini lagi. Ada pula subbab yang menarik lainnya itu menurut saya dalam buku ini adalah pertanyaan yang sering menjebak bagi masyarakat Indonesia khususnya atau manusia lainnya. Pertanyaan tentang apakah ada kehidupan lain selain dunia ini. Menurut Tan Malaka itu suatu pertanyaan yang menjebak dan jawaban yang sudah dimonopoli oleh mistikus atau ahli goib. Jadi itu perihal logika mistikal, dia juga menyebutkan hal-hal seperti itu. Dan menurut Tan Malaka untuk menjawab pertanyaan itu harus mempunyai dua unsur. Yang pertama, apakah orang tersebut mengetahui bahwa ada kehidupan setelahnya atau life gitu, atau melihat atau merasakan atau mengalami lah lebih tepatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah orang tersebut mengetahui adakah bumi lain selain bumi ini. Dan Tan Malaka menganggap manusia yang common sense atau yang berpikiran sederhana pun pasti bisa menjawabnya. Dan menurut Tan Malaka, dia sangat mengapresiasi atau membanggakan suatu kejujuran lebih tepatnya dari seorang guru Kung atau Confucius, salah satu filsuf Tiongkok di awal-awal peradabannya di Sungai Huangpu atau Sungai Kuning di Tiongkok Utara. Jadi menurut Tan Malaka ini, Guru Kung ini orang yang paling jujur di dunia, karena ketika Guru Kung atau Confucius tadi ditanya oleh para muridnya, apakah ada kehidupan lain selain dunia ini, lalu Guru Kung menjawab, dunia yang seluas ini saja saya tidak tahu, apalagi akhirat. Jadi agak cukup mendalam lagi ketika kita membahas itu dan agak meluas. Tetapi menurut saya Tan Malaka wajar-wajar saja ia mengagumi kejujuran dari Guru Kung dalam segi materialismenya. Lagi pula Tan Malaka juga menganggap bahwa saintis itu lebih jujur juga daripada mistikus atau ahli goib, karena para saintis pun mengakui tidak dapat menjelaskan semua kehidupan yang ada di alam raya ini, dan ranah itu sudah dimonopoli oleh para ahli goib atau mistikus tadi menurut Tan Malaka. Jadi masih banyak penjelasan lainnya atau pemahaman pemikiran lainnya di dalam buku Madilog ini. Saya menyarankan untuk bersikap kritis dan analitik dalam membaca buku Madilog ini. Bukan berarti kita mengamininya atau menyetujui-nya, tapi kita setidaknya mengambil poin-poin penting dalam pemikiran Tan Malaka untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu saja video singkat ini dari saya dan akan dilanjutkan oleh Bung Fahro. Terima kasih.